Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus antar lintas Sumatera dengan nomor 120 dari Medan menuju ke Palembang. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu. Karena di video part 1 kemarin kita sudah memulai perjalanan dari kantor ALS Medan sampai ke rumah makan ALS yang ada di Simpang Kawat. Jika sudah, silahkan lanjutkan nonton video part kedua ini. Jam setengah 7 ini kita belum diberangkatkan juga dari rumah makan di Simpang Kawat ini ya. Jadi seperti biasa kalau bus ALS itu kalau jamnya nanggung seperti ini dia memang sekalian setelah maghrib berangkatnya. Wih, lihat ini ada bus Medan Jaya non AC. Wow, itu ke Jakarta apa bukan ya? Di belakangnya ada Medan Jaya lagi. Ini yang terbaru nih. Karena ini keluarnya baru sama ALS 083 dulu tuh. Setahun atau 2 tahun lalu. Nah, jadi ya udahlah, mari kita masuk ke bis lagi. Kita siap-siap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Jam 6 lewat 43 menit. 58 menit waktu kita di rumah makan ALS Simpang Kawat ini ya. Jadi kalau berhenti di sini biasanya sih emang nggak terlalu lama. Cuma karena kita waktunya mepet maghrib, seperti biasa bus ALS itu kalau maghrib dan subuh memang dia berhenti ya. Jadi ya udah sekalian aja berangkatnya setelah waktu maghrib. Jadi penumpangnya bisa sholat maghrib dulu di sini teman-teman. Oke, ini kita mulai bergerak meninggalkan rumah makan ALS Simpang Kawat. Jadi pemberhentian kita selanjutnya tuh masih lama ya. Bisa lebih dari 12 jam teman-teman. Karena setauku ya berhentinya itu antara di Padang Sidempuan atau Panyabungan. Antara dua itulah. Kalau Padang Sidempuan sekitar 10 jam lagi. 9 sampai dengan 10 jam. Kalau Panyabungan masih sekitar 12 jam lagi. Itu pun kalau nggak ada berhenti-berhenti lagi ya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Nah, barusan aku tanya ke kondekturnya kita berhenti di mana. Next berhentinya itu di Pool ALS Panyabungan dengan waktu tempuh 9 jam 9 menit. Tapi pasti lebih dari 9 jam 9 menit sih. Tuh perkiraan tiba jam 3 lewat 53 menit dan ini rute yang kita lewati ya. Kita itu lewatin Gunung Tua. Livingnya ini pas setengah 8 mangan main ini. Oke, sekarang jam 7 pagi. Kita tiba di Panyabungan. Jadi ini adalah pemberhentian kedua kita setelah pemberhentian pertama kemarin di Simpang Kawat. Jadi lumayan lama banget ya. Ini teman-teman kalau kemarin berhenti di Simpang Kawat, kalau lagi naik bus ALS ya, setiap berhenti di rumah makan Simpang Kawat itu wajib makan. Jangan sampai nggak makan karena pemberhentian selanjutnya tuh jauh banget. Jadi ini bus ALS 120 berhentinya di Panyabungan, tidak berhenti di Padang Sidempuan. Biasanya sih berhentinya di Padang Sidempuan ya, tapi nggak tahu kenapa khusus untuk 120 ini dia berhentinya di Panyabungan. Panyabungan sama Sidempuan itu sekitar, dan ini kita hanya sendirian.
Tidak ada bus lain, hanya ada bus yang kita naikin aja, ALS 120. Namanya Rumah Makan Bintang, Jalan Lintas Pidoli Dolok, Panyabungan, Madinah. Oh. Jadi di sini terdapat rumah makan, terus ada kantornya ALS, loketnya ya. Terus ada beberapa warung-warung, dan aku tuh kehabisan baterai handphone. Jadi di sini aku ngecharge bayar Rp3.000. 6.000 sih karena ini HP yang dipakai buat bikin video juga sudah lowbat. Nah, seperti biasa di sini tuh ada nih bentor-bentor. Nah, lucu ya. Bentor. Sekarang rata-rata motornya udah pakai motor kopling. Motor kopling kayak Verza, Mega Pro gitu-gitu. Dulu bentor-bentor itu pakainya Vespa. Kalau di Kota Nopan masih ada tuh beberapa yang pakai Vespa, tapi kalau di Panyabungan ini dari tadi aku belum ada lihat yang masih pakai unitnya Vespa. Kita update kondisi bus terkini ya. Ini bus dingin banget bagian dalamnya, asli teman-teman. Aku tuh kedinginan sampai ganti baju ya, ganti baju lengan panjang. Karena dingin banget bagian dalamnya. Bisa dilihat di kacanya tuh ya. Tuh. Woi. Dingin sekali. Ini aja suara aku sampai berubah nih. Karena kedinginan. Ini bus emang kerawat sekali ya. AC-nya dingin, mesinnya halus, kaki-kakinya masih bagus. Nih. Mesinnya dia dibuka setiap berhenti untuk dilakukan pengecekan. Ini dia. Suara mesinnya masih halus banget ya. Dan kita ini udah perjalanan hampir 24 jam ya. Sudah 21 jam perjalanan kita dari Medan ke Panyabungan, dan seperti inilah kondisinya. Masih cukup bersih. Belum kotor-kotor amat. Nah, ini kan bus melewati Kota Nopan. Kota Nopan itu asalnya dari bus ALS. Tapi untuk bus 120 ini, dia nggak berhenti di Kota Nopan. Jadi nanti Kota Nopan itu kita jalan terus, berhentinya di Bukit Tinggi. Kalau sekarang anggaplah ini berangkatnya nanti jam 8 pagi. Ke Bukit Tinggi berarti sekitar jam 2 siang sampai di Bukit Tinggi. Gitu. Nah, apa? Kita makan aja ya dikit-dikit. Ya. Nah, jadi seperti inilah untuk Rumah Makan Bintang. Jadi ya seperti biasa ya, ini masakannya masakan Padang gitu, santan-santan semuanya. Ya kalau di Sumatera sih khususnya rumah makan bus rata-rata seperti itu untuk masakannya. Nah, di belakang Rumah Makan Bintang ini ada sungai. Jadi ini sungainya lagi kenceng ya arusnya tuh. Kayak terakhir kali aku kesini sungainya nggak selebar ini deh. Ini dia untuk makanannya. Jadi ini aku pilih ayam goreng sama sambel. Nih langsung diliatin sama dua kucing. Lucu-lucu banget kucingnya tuh. Oke, sudah selesai makan. Dan tadi tuh aku makannya pakai ayam. Terus minumnya teh manis. Udah itu doang. Itu harganya 30.000. Sama ngecharge ya. Ngecharge-nya 3.000. Jadi 33.000 total makan dan juga ngecas HP di sini. Sama ke toilet. Toiletnya juga 3.000. Jadi total 36.000. 39 sama ngecas HP yang lagi dipakai ini. Gitu. Jadi memang setiap pemberhentian, anggaplah setiap pemberhentian itu kita keluar uang Rp50.000. Berarti ini 2 kali berhenti ya. Ini berhenti yang kedua kalinya. Sudah mengeluarkan Rp100.000 per orang. Dengan tiket 540.000, berarti sekarang total pengeluaran sudah Rp640.000. Dan masih ada sampai Prabu Mulih itu masih ada 3 kali pemberhentian lagi. Bukit Tinggi, terus Singkut, terus Lubuk Linggau, kalau nggak salah 3 ini. Ini kan kita berada di, ini kayak jalan ring roadnya atau lingkar luarnya gitulah dari
Panyabungan. View-nya seperti ini. Tuh, bagus banget ya. Bagus sekali view-nya, ada perbukitan di sana. Terus di sebelah rumah makan ini sungai. Coba kita lihat sungainya dari sini ya. Dari jembatan. Terakhir kali aku kesini, jembatan ini, bukan jembatan, sungai itu lagi pelebaran atau lagi di dalemin gitulah. Nah sekarang kondisinya seperti ini. Tuh, lebar banget ya sungainya ya. Tuh, seperti ini. Bagus banget ya. View-nya tuh, lihat ke sana. Wih, bagus sekali. Tuh. Keren. Masih ada kabut-kabutnya tuh. Dan di sini emang cukup dingin lah ya di sini tuh. Udaranya sejuk, dingin gitu. Jadi enak sekali di Panyabungan ini. Satu 131. Ih, cakep banget bisnya. Cakep banget. Ini menuju ke Bukit Tinggi nih kayaknya. Oh. Ini bus yang kita naiki sedang melakukan penggantian fan belt ini ya. Jadi kita nunggu dulu. Mungkin tadi nitip ke bus 131 kali ya untuk fan beltnya. Tuh, jadinya kita nunggu dia datang baru diganti tuh. Berangkat. Kita cuma nurunin motor doang ya. Cakep banget ini 131. Cakep banget. Wishlist ini. Kapan-kapan harus coba. Wih. Sudah selesai, mesinnya sudah nyala lagi. Kita siap melanjutkan perjalanan kembali. Let's go. Tepat 1 jam teman-teman, kita berhenti di rumah makan bintang yang ada di Panyabungan atau Pool ALS Panyabungan ya kalau teman-teman cari di Google Maps. Akhirnya kita diberangkatkan kembali. Seperti yang sudah tadi aku bilang ya, ini kita pemberhentian selanjutnya itu di Bukit Tinggi. Tapi katanya itu bukan di kantornya ALS Bukit Tinggi, tapi di apa namanya? Pokoknya rumah makan gitu deh. Bukan rumah makannya ALS, tapi ada bus ALS juga yang berhenti di situ. Aku juga baru tahu nih. Jadi bus ALS 120 ini emang agak berbeda ya dengan bus-bus ALS yang sudah pernah aku naikin untuk tempat-tempat pemberhentiannya. Oke, kita lanjut jalan lagi.
Ini dia teman-teman, kita tiba di Kota Nopan sekarang hampir jam 10 pagi dan ternyata di sini pasarnya masih rame banget dan ya seperti biasalah ya di sini ada angkutan-angkutan yang berhenti kayak gini mungkin lagi naikin penumpang ya. Tuh dan pasarnya tuh bener-bener pasar tradisional banget yang mengingatkan kita ke tahun 80-an 90-an mungkin ya. Tuh inilah Kota Nopan, kota asalnya dari bus antar lintas Sumatera. Jadi kalau teman-teman lagi naik bus HLS dan lewat sini ya bisa diperhatikan ke orang-orang ya sekitar ya. Itu kayak ngelihat bus ALS tuh kayak apa ya? Kayak kebanggaan gitulah. Jadi kayak diliatinnya gimana gitu. Bisa teman-teman perhatikan deh kalau lagi naik bus ALS dan lewat Kota Nopan. Bus ALS juga lewat sini tuh nggak klakson-klakson gitu loh. Nih, contohnya lagi ada angkot di sini tuh nggak klakson-klakson atau gimana gitu ya. Jadi ya udah bersabar aja gitu. Nah, kan langsung dipindahin, tapi emang parkirnya ya gitu deh. Nah, disinilah yang tadi aku bilang banyak bentor-bentor yang masih pakai Vespa tuh di sini nih, di Kota Nopan. Dan Kota Nopan ini karena dia ada di ketinggian ya. Jadi di sini tuh adem. Nah, ini dia nih ya. Untuk bentor-bentornya, teman-teman perhatikan ya. Masih banyak yang memakai Vespa. Tuh, ya sudah banyak yang jadi Verza, Mega Pro, tapi ada lah yang masih pakai Vespa ya kalau diperhatikan dengan seksama. Tapi memang sudah mulai langka yang pakai Vespa itu karena mungkin terkendala di spare partnya, umurnya juga yang sudah tua sekali. Tapi kalau di sini tuh untuk si apa ya, si tempat penumpangnya tuh bener-bener lucu, niat banget gitu. Nah itu ya, lucu banget ya. Udah kayak mobil tapi versi mini gitu. Nah, terus juga dia dikasih livery gitu. Kok nggak ada yang pakai livery ALS ya? Nah ini dia untuk kantornya atau rumah makannya ALS di Kota Nopan. Tuh ada si 131, dia berhentinya di sini untuk makan. Nah, sampai bertemu lagi ya 131. Ini kita lanjut jalan lagi dari Kota Nopan menuju ke Bukit Tinggi. Ini jalanannya lumayan ekstrim teman-teman, berliku-liku. Karetai, karetai. Suruh dia masuk sama itu. Suruh dia maju, Sauti. Jadi daripada dia pegang pula kat gitu, kat dia punya yang punya jalan. Bawanya pegang tu yang saya jatuh situ. Hampir jam setengah 3 sore, ini kita tiba di salah satu tempat yang paling ekstrim lah ya di jalur ini. Ini namanya Tanjakan Lurah Barangin. Teman-teman bisa cek di Google Maps tuh lihat.
Ada truk yang terperosok dong di sana, dan ini kita nggak bisa lewat karena ada mobil yang nggak kuat nanjak itu. Aduh, dan dia posisinya tengah-tengah gitu ya. Ini kita bisa lewat nggak ya? Nah, jadi emang di sini tuh sering banget kejadian-kejadian seperti ini teman-teman. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan curamnya ya, tapi ini kalau lihat asli ini curam banget dan dia belokannya tajam sekali. Tuh, dia bentuk huruf S gitu teman-teman. Oh, katanya bisa lewat. Karena ini jalannya mengerikan sekali teman-teman. Sebelah kanannya bisa bikin terperosok, sebelah kirinya jurang yang dalam. Oh, bisa nih kita lewat di sebelah kanannya mobil putih. Tuh, lihat sebelah kiri kita jurangnya dalam sekali teman-teman. Oke, semoga cepat selesai Bapak urusannya mobil putih ya. Tuh, jurangnya sampai nggak kelihatan dalamnya teman-teman. Saking tingginya itu. Tapi masih ada satu lagi tempat seperti ini di depan, dan setelah itu sampai ke Bukit Tinggi. Memang jalannya berkelok-kelok sekali, teman-teman bisa cek lah di Google Maps dari tanjakan Lurah Barangin sampai ke Bukit Tinggi. Ya jalanannya seperti inilah, sebelah kirinya jurang yang dalam, nggak kelihatan bawahnya. Kalau sudah bertemu bangunan yang besar ini namanya Balcony Suites, berarti kita sudah dekat sekali dengan kota Bukit Tinggi. Sekarang jam 4:03, kita tiba di Bukit Tinggi, tapi belum di kotanya ya. Ini berhenti di Sanjay Sari, Jalan Lintas Bukit Tinggi Medan, kilometer 5 Gaduik. Tuh, kita nggak sendirian, kita bersama bus ALS dengan nomor 144. Nih, aku nggak tahu ini dari mana ke mana, tapi ini masih pakai sasis Mercy intercooler ini. Kita dengerin suaranya ya. Udah kotor banget dong. Ini karoserinya Cipta Karya. Cipta Karya itu dia lokasi karoserinya dekat sama kantornya ALS Medan. Oke, jadi mari kita makan dulu. Setelah hampir 8 jam ya, kita dari Penyambungan ke sini. Nah, ini baru pertama kalinya juga aku berhenti di sini. Biasanya kita kan ke kantornya ALS di Bukit Tinggi ya. Ternyata ini 120 berhentinya di sini. Jadi Sanjay ini tuh kayak tempat oleh-oleh gitulah ya. Teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali snack-snack makanan ringan dari coklat. Ini tuh coklat tau. Tuh, coklat yang literally warna coklat, tapi ada juga coklat yang warna-warni kayak gini. Tuh. Terus ada kacang-kacangan. Ini kacang yang paling aku suka sih nih. Kacang koro ya namanya. Tuh. Ini enak banget. Dia tapi ditambahin garam sih biar asin. Terus keripik-keripik. Nih kerupuk Sanjay ini namanya nih. Tuh. Kerupuk Sanjay. Banyak lah sini. Jadi kalau mau beli oleh-oleh bisa ke sini. Makannya di sebelah sini. Ada nasi soto, nasi goreng, mie rebus, mie goreng. Kalau mau sate padang bisa ke sebelah sana. Sate padang di sana. Oh iya, jadi setiap berhenti rumah makan ini tuh dirapihin untuk selimut dan juga bantalnya semua diletakkan di tempat semula seperti sebelum busnya berangkat gitu teman-teman. Jadi rapi sekali interiornya ya.
Nah, ini dia untuk kantor atau poolnya ALS Bukit Tinggi. Biasanya aku kalau naik bus ALS berhentinya selalu di sini teman-teman. Nih, nah tapi untuk bus ALS 120 tadi makannya di Sanjay Sari yang tadi. Tapi ini ada penumpang yang naik dari Bukit Tinggi, jadi kita memasuki kantor ALS Bukit Tinggi teman-teman. Jadi bus ALS 120 ini memang penumpangnya banyak, naik turunnya itu nggak Medan langsung ke Jakarta ya, tapi ya seperti ini kayak baru naik dari Bukit Tinggi gitu. Jadi memang sering penumpang-penumpang dadakan gitulah yang dibawa oleh ALS 120 ini sampai nanti ke Jakarta. Sekarang kita melewati flyover di Bukit Tinggi ya. Ini kalau di sebelah kanan adalah Terminal Aur Kuning. Terminalnya Bukit Tinggi yang bergabung dengan pasar. Itu terminalnya nostalgia banget sih kalau ke sana ya. Itu berasa di tahun 80-an gitulah Terminal Aur Kuning. Aku juga baru pertama kali waktu itu naik bus Mior ya dari Terminal Aur Kuning. Teman-teman kalau mau lihat Terminal Aur Kuning seperti apa bisa nonton video yang ini. Itu pasti langsung nostalgia deh lihat terminalnya. Seperti biasa bus ALS kalau lewat Bukit Tinggi pasti isi bahan bakar di sini, dan seperti biasa aku pasti beli bakso mini 46 khas Solo. Ini ada kuah kacang, ada kuah yang biasa. Ini beli 10.000 aja, dan yang unik di sini adalah baksonya itu nggak pakai mangkok, yaitu pakai cup atau gelas plastik gitu. Sambil nunggu bus kita atau isi solar ya, sambil kita makan bakso 46. Jadi itu seperti ini bentukannya teman-teman. Nah, lucu kan? Makan bakso pakai gelas. Ya, jadi ini bakso gelas. Jadi seperti biasa teman-teman, dari Padang Panjang menuju ke Solok ya. Ini kita jalurnya melewati pinggiran Danau Singkarak, dan jalanannya ini menurun terus, dan juga jalanannya tuh dia ngepres banget untuk dua bus berpapasan. Jadi ya kayak gini aja jalan ya, lebarnya ngepres. Juga di sini tuh ada beberapa kayak terowongan gitu, yang mana terowongannya ini dia nggak bisa dua mobil lewat, jadi harus bergantian. Dan ini ada petugasnya atau apa sebutannya PKJR ya, ya yang ngatur untuk pergantian lewatnya dari mobil. Jadi ada beberapa nih terowongan kayak gini. Itu dia makanya. Iyalah. Oke. Makasih Bang ya. Hati-hati ya. Pasti hati-hati. Oke teman-teman, sekarang jam 9 malam. Ini aku akhirnya memutuskan untuk turun di Solok, Sumatera Barat. Kenapa aku turun di sini? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah aku tidak punya stok video. Dan kalau aku ikut sampai ke
Palembang atau bahkan ke Jakarta, karena ternyata ini aku salah lihat tanggal, teman-teman. Acaranya tuh harusnya 12 Februari, tapi aku salah lihat, aku kira 12 Januari. Jadi video ini dibuat tanggal 10 Januari. Jadi rencananya kan aku mau ke Palembang, sampai Palembang kan naik bus ALS yang tadi itu tanggal 11. Jadi aku ada waktu di Palembang 1 hari. Ternyata aku salah lihat tanggal, harusnya 12 Februari. Itu alasan yang pertama kenapa aku turun di Solok, adalah aku butuh ngedit video untuk di-upload ke YouTube besok tanggal 11 Januari ya. Itu video waktu di Takengon, kita antar bantuan yang dari Mas Ridwan itu ke desa terisolir di daerah Desa Jamat namanya. Nah, itu harus tayang besok. Jadi kalau aku masih di bus, otomatis aku tidak bisa video, karena aku tidak bisa edit video karena harus ada yang di voice over atau di dubbing. Yang kedua adalah di bus ALS 120 itu tidak ada chargernya sama sekali. Jadi baterai HP ini semua sudah low bed, jadi ngecas di rumah makan juga nggak sempat ya, paling cuma ngecas berapa menit doang, jadi nggak sampai full atau 50% pun nggak sampai. Powerbank sudah habis, HP semua low bed, jadi itu bermasalah banget karena aku kan sambil ngonten. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah ini aku hari ketiga belum BAB, dan itu bahaya banget ya. Jadi aku putuskan untuk turun di sini supaya bisa istirahat, karena aku sudah 3 malam di bus ya, nonstop ya, 3 malam di bus dari Takengon, Medan sampai ke Solok, Sumatera Barat. Jadi sebenarnya disayangkan sih, karena tiketku itu kan sampai Palembang harganya 540.000, kalau sampai Solok ini harganya itu 420.000 kalau nggak salah, karena sebelahku nomor 3 dan juga 4 itu dia turunnya di Sijunjung, itu harga tiketnya 420.000, berarti kan sampai Solok ini sekitar 400 ribuan lah gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini aku bisa istirahat malam ini di hotel Solok Premier Syariah Hotel. Besok pagi aku lanjut jalan menuju ke Jakarta. Ini aku punya kesempatan untuk ngedit 2 video, terus juga bisa ke toilet dengan benar, terus juga bisa ngecharge powerbank, HP semuanya sampai full. Jadi besok bisa lanjut jalan langsung menuju ke Jakarta, naik bus tentunya, dengan total perjalanan dari Solok ke Jakarta sekitar 30 jam. Nah ini aku perjalanan dari Medan sampai ke Solok ini sudah 34 jam, hampir 35 jam. Begitu juga kalau dilanjutkan lagi dari Takengon ya, itu menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 12-15 jam. Jadi ini aku total di jalan itu sudah lebih dari 50 jam lah kalau di total semuanya ya. Jadi emang udah perlu istirahat. Makanya aku putuskan untuk stop di Solok ini ya, karena beberapa alasan tadi, dan besok langsung melanjutkan perjalanan kembali. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin. Mohon maaf jika ada salah kata pada video ini atau video sebelumnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih.